Geruduk kantor Anies di Balai Kota, KRMP desak aturan penggusuran buatan Ahok dicabut. Tolong ajak kami diskusi, tolong bela kami. Kepada siapa lagi kami harus meminta kecuali kepada pemerintah. Mereka sudah kirim WhatsApp ke DPRD dan Bupati, tapi tidak pernah didengar. Kita terus berupaya supaya tidak terjadi penggusuran paksa di 3 titik itu pasti. Sekelompok warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kedatangan mereka untuk mendesak Anies mencabut Pergub nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban, pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Tentu butuh pembangunan lah ya, kita butuh pembangunan, kita butuh penataan di kota dan lain-lain gitu. Cuman caranya juga nggak dengan mengorbankan hak-hak orang lain gitu, mengorbankan khususnya mengorbankan masyarakat yang miskin ya, dan itu pasti tidak adil buat mereka. Karena seringkali juga kita mungkin masyarakat kelas menengah tuh cukup nyaman dengan ini dan kita tidak merasa penggusuran itu salah kemudian karena seperti ada gap gitu, masyarakat miskin tuh bukan bagian dari kita, gitu. Itu jadi itu inti permasalahannya gitu, bahwa mereka. Kami tergabung dalam Koalisi Rakyat Penolak Penggusuran saat ini menyerahkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta. Tuntutan ini adalah untuk pertama, mencabut Pergub DKI nomor 207 tahun 2016. Demikian kata Koordinator Aksi Charlie Albajili pada Kamis, 10 Februari. Adapun alasannya yang dijelaskan lantaran Pergub yang dikeluarkan pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut melegalkan penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan standar HAM. Penggusuran paksa ini adalah pelanggaran HAM yang berat gitu. Jakarta setidaknya saya bisa bilang ada perda ketertiban umum lah yang memungkinkan orang digusur tanpa ada pergantian apapun gitu. Ada juga Pergub 207 2016 yang pokoknya sekarang kalau misalnya memang gubernur yang sekarang punya komitmen untuk tidak boleh ada penggusuran lagi ya, dia punya kuasa kok untuk mencabut peraturan-peraturan itu, sehingga kedepannya situasi Jakarta lebih baik, bukan cuma sekedar janji kosong saja gitu. Janji aja. Akibatnya penggusuran bisa dilakukan di sejumlah tempat dan masuk dalam kategori sah atau legal. Kenapa peraturan tersebut harus dicabut? Karena Pergub tersebut melegalkan penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan standar HAM. Di sana ada legalitas bahwa TNI aparat yang tidak berwenang dapat terlibat dalam penggusuran. Hal itu tentu melanggar UU TNI. Demikian lanjutnya. Sebagai contoh, Charlie menyebutkan ada nota dinas yang merekomendasikan penggusuran di Pancoran 2 dan harus disetujui oleh mantan Mendikbud ini. Kemudian penggusuran di Kebun Sayur, Ciracas, Jakarta Timur, serta Bukit Duri, Tebet Dalam, Jakarta Selatan. Bayangkan, pemerintah punya kewenangan lebih tinggi dari hakim untuk menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah. Jadi di sini yang bertindak adalah kekuasaan, bukan lagi prosedur hukum. Ini tentu tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, prinsip demokrasi, dan HAM. Demikian ungkapnya. Berangkat dari hal ini, KRMP mendesak Anies segera melakukan pencabutan terhadap aturan tersebut. Jadi kita ada rekomendasi yang konkret di sini. Pertama, mencabut Pergub dan menggantinya dengan prosedur yang layak HAM. Sehingga nanti kalau ada penggusuran bisa dinyatakan bahwa itu melanggar hukum dengan dasar perda atau Pergub. Demikian tandasnya. Oke, perspektif saya tentang kondisi penggusuran di Jakarta, tentu penggusuran itu adalah sesuatu yang kemudian perlu ditinggalkan dalam rangka pembangunan kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita ingin menuju ke kota yang inklusif, kota yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik itu kelompok yang miskin, kelompok minoritas, dan lain-lainnya, penggusuran itu tidak bisa berjalan lagi. Itu akan mendiskriminasi kelompok-kelompok yang lebih miskin sehingga mereka tidak bisa mengakses kotanya secara layak. Nah, memang selama ini penggusuran itu kita bisa melihat dilakukan secara paksa tanpa adanya musyawarah, informasi yang layak, atau solusi, bahkan sampai kekerasan yang dialami warga. Akhirnya penggusuran paksa itu berimbas pada orang tidak memiliki tempat tinggal. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya masalahnya juga ada di kota. Banyak orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, mungkin berimbas juga pada tindakan kejahatan maupun juga permasalahan sosial lainnya.